Tapi kok pinggangnya masih nggak slim kayak body gitar itu ya. Betul banget, Dok. Si sel-sel lemak ini sangat rentan terhadap suhu dingin. Kita nyalakan, dia akan menyedot area lemak yang harus dihancurkan itu. Kemudian area lemak ini ternyata akan dibekukan. Halo sahabat Alia, apa kabar semua? Hari ini kita happy banget ya, kita akan melakukan podcast dari grup dokter-dokter Alia Aesthetic Center. Hari ini saya, Dr. Sarah Hutapea, dermatologis, venerologis estetik dari Alia Aesthetic Center akan bersama dengan Dr. Vini, estetik dokter di Alia Aesthetic Center. Hari ini kita kira-kira akan bahas apa nih Dr. Vini? Yang menarik-menarik deh, yang pingin semua orang dengar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas yang namanya cryolipolysis atau fat freeze nih dok. Dan bagaimana teknologi ini bisa dilakukan terhadap pasien-pasien di Alia Aesthetic Center. Oh oke. Kayaknya dari namanya nih cryolipolysis sama fat freeze nih sepertinya ada hubungannya dengan freeze gitu ya. Betul banget dok. Yes, jadi sepertinya ini sebenarnya dilakukan untuk orang-orang yang ingin banget badannya lebih terbentuk, slimming. Jadi kan misalnya dia udah rajin olahraga, rajin nge-gym, tapi kok tangannya masih besar. Betul banget dok. Tapi kok pinggangnya masih nggak slim kayak body gitar itu ya. Betul banget dok. Jadi cryolipolysis ini atau fat freeze ini adalah prosedur non-surgical nih dok, yang menggunakan suhu dingin dengan suhu minus 2 hingga minus 9 derajat Celcius. Jadi sel lemak yang rentan terhadap suhu dingin ini bisa langsung terdegradasi atau luruh dengan suhu dingin ini nih dok. Oh ya, memang teknologinya ini sangat bagus ya. Jadi memang ternyata secara research si sel-sel lemak ini sangat rentan terhadap suhu dingin. Jadi pada saat alat fat freeze ini disentuhkan ke bagian yang memang ingin dikecilkan atau ingin ditreatment, dia akan meluruhkan atau menghancurkan sel-sel lemak ini sehingga dia nanti akan diserap sama tubuh yang setelah rusak ini kemudian dibuang dan badan akan mengecil. Betul banget dok. Jadi seperti pengganti dari sedot lemak ini nih dok. Yes. Maka dari itu lebih aman dan nyaman. Iya, karena kalau sedot lemak kan operasi ya. Betul. Kalau ini sepertinya resiko dari operasi berarti nggak ada. Betul. Berarti resiko infeksi tidak ada. Betul. Terus kemudian juga tidak perlu anestesi. Terus kemudian juga pemilihan harinya bisa lebih bebas ya, karena pasien dikerjakan terus bisa langsung pulang. Betul. Dengan aman dan tidak perlu takut ada efek samping yang berbahaya. Jadi sepertinya ini pilihan yang sangat bagus buat orang-orang yang pingin cepat langsing tetapi tidak ingin yang beresiko. Betul banget dok. Dan bisa dilakukan di segala jenis usia nih dok, baik usia muda maupun usia-usia yang sudah lanjut. Jadi apabila ada concern di masalah lemak-lemak yang membandel ini bisa dilakukan treatment ini dok. Yes. Sebenarnya nih kalau fat freeze ini bisa dilakukan pada semua area ya. Betul. Jadi biasanya kan orang-orang susah tuh menghilangkan area double chin. Jadi udah olahraga udah langsing tapi kok double chinnya masih besar. Betul. Nah jadi dia bisa dikecilkan di area double chin. Kemudian juga pada area-area yang susah seperti di pinggul, di paha, di bra line juga ya. Iya di bra line nih area sini juga kan kadang-kadang susah sekali ya. Tetap masih besar walaupun sudah langsing. Kemudian juga pada bagian paha luar, paha dalam, pinggang, perut ya, perut kita yang suka bergelambir. Nah itu cepat banget tuh dengan fat freeze ini. Jadi para sahabat Alia yang concern nih dengerin banget nih. Betul. Penting banget nih treatment fat freeze ya. Sensasinya tuh gimana sih dok saat dilakukan si fat freeze ini? Oke, saya akan jelasin. Jadi sebenarnya nanti pasien tuh nggak terlalu bingung. Pasien itu datang tuh ke kita dengan kondisi biasa aja, seperti dok saya mau treatment. Terus kemudian kita akan melakukan pengukuran. Biasanya kita akan melakukan pengukuran dan akan menandai area-area mana sih yang perlu untuk di treatment fat freeze ini dan area mana sih yang concern. Memang pasien ingin mengecilkan, nanti kita akan berikan tanda. Nah setelah kita berikan tanda, kemudian area yang kita beri tanda ini akan kita sentuhkan dengan alat fat freeze ini. Alat fat freeze itu seperti apa sih?
Jadi dia seperti akan menyedot area. Jadi nanti dia akan ditandai area yang di treatment. Kemudian dia akan kita letakkan alat fat freeze itu. Tapi sebelumnya kita akan tandai dulu, kita ukur. Kemudian kita akan letakkan kayak gel pad. Kemudian kita akan masukkan dengan alat fat freeze ini, dan alat fat freeze ini secara pada saat kita nyalakan dia akan menyedot area lemak yang harus dihancurkan itu. Kemudian area lemak ini ternyata akan dibekukan. Nah, pada saat dibekukan kurang lebih itu suhunya -2 sampai -9 derajat Celcius. Jadi dia beku. Nah, sensasi yang akan dirasakan tuh sepertinya nanti dia akan merasakan di awal dia akan merasakan sedikit kayak dicubit. Dicubit, rasa agak nyeri dikit, tapi tenang aja. Ini hanya berlangsung 5 sampai 10 menit. Kemudian nanti ternyata kulit yang di treatment itu akan merasa baal atau hilang rasa nyeri, sensasi nyerinya, sehingga setelah 10 menit atau nggak sampai 10 menit sih ya, kalau saya rasain sih kira-kira 5 sampai 7 menit hilang tuh rasa nyeri. Udah pasien bisa istirahat sambil dilakukan treatment, dan treatment ini kurang lebih berlangsung hingga 45 sampai 1,5 jam lah kalau untuk area-area tertentu yang akan dikerjakan. Dan biasanya mekanisme kerjanya memang dia akan pada saat didinginkan si sel lemak ini akan mengalami kristalisasi. Pada saat dia mengalami kristalisasi, ternyata sel lemak ini akan mengalami proses apoptosis, atau dia akan mengalami proses di mana tubuh diberikan rangsangan bahwa ini harus dihancurkan gitu. Apoptosis itu jadi harus dihancurkan, sehingga akan menimbulkan reaksi radang. Tubuh kita akan memanggil sel-sel radang ini untuk, hey, sel radang datang ke sini karena ini sel lemaknya sudah hancur. Nah, kemudian sel lemak ini akan dibuang oleh sel-sel radang kita seperti makrofag, limfosit. Nanti dia akan dibuang secara alami oleh tubuh lewat pembuangan alami lemak, yaitu lewat saluran limfe, yang kemudian akan terbuang sehingga perlahan sel-sel lemak kita akan mengecil. Jadi dia bukan proses yang instan saat itu langsung kecil ya, Dr. Vini. Dia akan perlahan mengecil, dan efeknya ini akan berjalan sampai 3 bulan. Wah, lama juga ya dok ya? Iya. Berarti nggak instan banget ya dok ya? Jadi maksudnya dia akan pada saat setelah treatment memang dia akan mengecil, tetapi pasien nanti akan merasa kecilnya cuma seperti ini dok. Enggak, karena harus dia sabar berarti harus ya, dok, sabar ya? Karena dia akan semakin lama akan digerus, dibuang lemak yang sudah dihancurkan itu akan dibuang hingga maksimal efeknya akan bertahan 3 bulan. Jadi setelah 3 bulan biasanya pasien bisa lihat tuh, wow, udah kecil banget area yang dilakukan treatment. Wah, bagus banget nih dok. Berarti treatment ini bisa dilakukan pengulangan lagi ya dok ya? Bisa. Jadi jangan terlalu cepat pengulangannya, karena kita pun juga akan melihat hasil efek dari treatment yang pertama kan. Kita mau lihat pembuangan lemaknya dibuang seperti apa sih. Biasanya karena pembuangan lemaknya maksimal sampai 3 bulan, biasanya kita bisa ulang kurang lebih pada saat setelah 6 minggu atau 2 bulan setelah treatment. Betul. Nah, ada fun facts nih dok ternyata. Jadi sel lemak atau sel adiposit ini yang tadi udah dibilang itu ternyata sangat rentan banget nih terhadap suhu dingin. Jadi fat freeze ini emang tepat banget buat dilakukan tindakan pengecilan di area-area tubuh. Maka dari itu dalam 1 bulan juga ternyata terdapat improvement sebanyak 15-20%. Yes, itu 1 bulan ya. Iya, betul. Gimana kalau dilakukan secara konsisten ya dok ya? Betul. Jadi kalau penelitian researchnya sih itu bisa sampai 20-25% setelah 3 bulan. Itu terjadi pengurangan sel lemaknya. Dan Dr. Vini tahu nggak kalau sel lemak yang dihilangkan ini bersifat permanen. Wah, keren banget ya, permanen. Yes, jadi sahabat Alia tahu nggak kalau yang dihilangkan ini bukan sementara ya. Jadi kan ada treatment yang mengecil sementara terus nanti dia membesar lagi. No. Kalau fat freeze pada saat sel lemak ini sudah dihancurkan,
dia akan dibuang secara permanen oleh tubuh dan dia tidak akan datang lagi. Jadi memang pada manusia itu mempunyai jumlah sel lemak tertentu. Pada saat dia terbuang sebagian atau 20 atau 25%, dia tidak akan kembali. Nah, sel lemak yang sisa inilah yang akan tetap bertahan di tubuh. Oleh karena itu harus dijaga. Jadi jangan mentang-mentang udah fat freeze, aku nggak mau diet, aku mau makan sepuasnya. Jangan. Jadi tetap sayang harus banget ya. karena kita berharap setelah fat freeze dia akan mengecil dan sel-sel lemak yang sisa yang belum dibuang ini dia akan tetap mengecil terus, tidak membesar. Nah, ini seperti yang kita lihat nih, Dr. Vini. Wah, Nah, bagus banget ya ini hasilnya, salah Dok. satu hasil treatment baru 2 minggu nih untuk mengecilkan double chin-nya. Double chin, bener. Jadi double chin ini kan sebenarnya nyebelin ya. Kalau di foto Kelihatan gitu. kelihatan harus ada kok, angle yang bagus iya, gitu ya, harus Dok. cari angle biar tirus gitu ya. Nah, inilah masalah-masalah salah satu pasien-pasien di Alia. Double chin ini ternyata dengan fat freeze baru 2 minggu setelah treatment sudah terjadi lebih kelihatan ya, jawline-nya lebih kecil, lebih tirus. Jadi pasti pasien senang. Ini baru 2 minggu. 2 minggu, gimana 3 bulan ya, Dok? Yes, 3 bulan nanti dia akan mengecil, makin kecil terus. Cantik banget berarti ya, Dok, hasilnya. Nah, ini yang di perut. Wah, bagus seneng banget banget ya. ya. Tadinya kan agak buncit ya. Yang sebelah kiri ini before ya. Yang sebelah kanan ini yang setelah. Lihat, lebih ke curve handle-nya lebih kelihatan ya. Tuh. Jadi lebih slim, lebih terbentuk lah perutnya ya. Pasti pasien-pasien Alia di sini lebih suka dong ya, betul. dengan hasil ini. Terus gimana lagi sih sebenarnya pasien-pasien ini nih, ada kontraindikasinya nggak sih? Beberapa pasien yang nggak boleh dikerjain. Jadi bisa aja dilakukan pada pasien-pasien yang secara umum sehat ya, Dok ya. Tapi ada beberapa kontraindikasi, seperti misalkan di area yang ingin dilakukan fat freeze itu ada luka terbuka. Jangan. Terus misalkan pasien ada riwayat dermatitis atau ada riwayat sensitif terhadap suhu dingin. Karena kan ini pakai suhu dingin ya, Dok. Jadi pada pasien yang sensitif terhadap suhu dingin itu sebaiknya tidak dilakukan. Lalu juga pada pasien yang sedang hamil atau menyusui jangan. sebaiknya ditunda dulu sampai melahirkan, bahkan sampai selesai menyusui ya, Dok ya. Yes. Juga ada pasien yang mengalami misalkan autoimun atau inflamasi skin disorder, itu sebaiknya tidak dilakukan dulu ya, Dok ya. Yes. Maka dari itu biasanya kita sebelum melakukan tindakan ini kita ada asesmen terkait riwayat penyakit yang diderita atau yang pernah diderita oleh pasien. Iya. Gitu. Kira-kira bisa nggak sih, Dok, buat pasien-pasien yang benar-benar obesitas yang IMT-nya tuh di atas obesitas grade 2 gitu, Dok. Oh, gitu. Kira-kira gimana, Dok? Jadi sebenarnya gini, kalau untuk obesitas banget kan sebenarnya concernnya kita lebih ke arah dia datang ingin menurunkan berat badan. Jadi kalau obesitas tuh kan dia secara porsi tubuh dia besar semuanya. Nah, kita akan menyarankan untuk kalau di Alia sebaiknya dia akan mengikuti program slimming treatment dulu. Jadi kita tidak ingin dia hanya fokus kepada satu area, tetapi bagaimana kalau kita lakukan secara menyeluruh. Kita akan sarankan untuk melakukan slimming program melalui dari dietnya, kita akan mengatur pola makannya agar lebih sehat. Kemudian juga kita akan berikan biasanya beberapa kapsul untuk mengurangi nafsu makannya, terus kemudian untuk meningkatkan metabolisme dan pembakaran lemaknya. Terus kemudian juga kita bisa arahkan untuk kita suntikan pembakar lemak dan menurunkan nafsu makan. Terus kemudian jadi kita akan lakukan secara holistik. Namun untuk treatment fat freeze ini bisa dilakukan untuk mengecilkan area-area tertentu, namun bukan untuk menurunkan berat badan ya pasien-pasien Alia. Jadi gini, untuk menurunkan berat badan kita akan lakukan dengan slimming program. Betul. Lalu untuk area-area tertentu yang memang ternyata dia membandel nih, udah slimming, udah olahraga, terus kok masih lebih besar dari yang lain, lemaknya nggak mau hancur-hancur. Nah itu harus kita lakukan fat freeze, akan kita sarankan fat freeze. Jadi memang bukan untuk menurunkan berat badan, tetapi lebih ke arah body contouring, betul. menghancurkan area-area lemak yang membandel dan
susah untuk dihancurkan dengan diet ataupun dengan olahraga. Betul. Gitu. Jadi memang treatment yang dilakukan harus berkesinambungan. Iya, jadi nggak yang tiba-tiba obesitas terus langsung pengen di fat freeze itu nggak bisa dulu ya dok ya. Emang harus secara holistik. Holistik, dulu ya, dok ya. kita programkan Pelan-pelan, slimming, ya, dok. terus area-area yang membandel baru kita Betul. kecilkan. Wah, ini udah cukup panjang banget ya dok pembahasan kita. Kira-kira kita bakal bahas apa lagi nih dok sama dokter-dokter yang ada di Alia Estetik? Kira-kira nih pasien-pasien di Alia gimana? Apalagi yang bikin kalian menarik, pingin tahu banget apa sih hasilnya treatment ini? Apa sih treatment ini? Kan namanya macam-macam nih treatment Alia. Betul. Biar nggak bingung ya dok Yes, ya. biar nggak bingung. Mungkin sahabat-sahabat Alia bisa kirimkan sama kami melalui komen di Instagram atau sosial media kami atau YouTube kami. Apalagi yang ingin kita bahas bersama-sama supaya bisa lebih dijelaskan lebih detail sehingga efek samping, cara kerja, mungkin yang pasien-pasien Alia ingin tahu kita bisa jelaskan semua dengan detail. Betul banget dok. Oke, kita undur diri dulu ya. Terima kasih banyak sahabat Alia. Saya Dr. Sarah dan saya Dr. Vini di sini. Bye bye sahabat Alia. Bye bye sahabat Alia. See Mohon you. maaf apabila ada salah kata.